Karena kalau kita pikir dengan gaji karyawan yang mungkin UMR atau kalaupun di atas UMR tidak akan jauh ya, misalnya sekitar 6 juta, 5 juta. Kalau dalam jangka waktu 1 tahun cuma nabung bisa misalnya satu bulan sejuta, berarti kan 12 bulan itu hanya dapat 12 juta. Iya nggak? Betul dong. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku, Eli Melinda. Yang baru nonton, jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah. Nah, sekarang aku mau share dan berbagi pengalaman ke kalian gimana sih cara nabung untuk bikin resepsi pernikahan dengan benar-benar uang sendiri. Yang penasaran? Simak video ini sampai habis. Yang pertama itu kalian tuh harus fokus sama tujuan. Nah, jadi kalau kalian udah punya keinginan atau punya target, kayak aku kan target aku ini menikah misalnya di tahun 2021. Bagaimana caranya aku bisa nikah dengan uang aku sendiri? Yaitu aku harus fokus dengan tujuan aku. Jadi kalian punya target untuk di tahun ini untuk menikah. Jadi kalian tuh ada semangat dan acuan kalian untuk bisa menabung. Nah, gimana sih cara nabung aku? Nah, yang pertama aku itu selalu ikut arisan ya guys. Jadi kalau misalnya ada teman aku yang ngajak arisan kayak misalnya sebulan 1 juta, itu aku selagi aku mampu ya, dan memang sekiranya kebutuhan aku sudah tertutupi terus ada uang lebih, jadi aku pilihnya di arisan. Karena kenapa? Kalau misalnya kalian nggak bisa nabung dan nggak terbiasa nabung, itu bakal susah banget. Seberapapun uang yang kalian miliki, yang kalian pegang, itu akan habis. Sedikit banyaknya akan habis. Kalau kalian nggak bisa nabung, itu akan habis. Jadi solusinya adalah kalian mending ikut arisan gitu. Kalau nggak ada teman aku yang ikut arisan, aku kadang aku bikin arisan sendiri, ngajak teman-teman aku untuk ikut arisan di aku. Jadi kalau mau nggak mau, kalau arisan itu harus bayar, kita tuh harus bayar. Jadi kalau nabung kan semau kita, beda sama main arisan. Jadi solusinya itu yang untuk susah nabung ya. Yang kedua, aku itu punya tabungan terpenas. Kalau di BNI itu ada yang namanya tabungan terpenas, tabungan perencanaan. Jadi kalau misalnya kalian ada target untuk di tahun depan, mendingan kalian buka untuk di tabungan itu, tabungan terpenas. Jadi si tabungan itu nggak akan bisa kalian ambil sebelum jatuh temponya. Misalnya kalian buka di bulan ini, di bulan Februari tanggal 4, kalian itu bisa cairnya nanti di bulan Februari di tanggal 4 juga. Jadi itu memang amannya kayak gitu, seperti itu ya guys. Jadi solusinya yang pertama aku main arisan, yang kedua di tabungan terpenas. Ini kan tabungan yang nggak bisa diambil sewaktu-waktu, dan kalau kita butuh banget pun nggak bisa gitu. Kemudian kalau misalnya kalian sebelumnya seneng jajan, seneng belanja online kayak baju, sepatu, tas, dan lain-lain, itu dikurang-kurangin aja. Mendingan budgetnya alihin aja ke tabungan lagi, kayak ke terpenas, terus ke arisan. Ikut aja main arisan yang sekiranya seminggu 100.000 atau seminggu 200.000. Itu banyak kan yang pasti yang ngajakin main arisan untuk cewek-cewek ya, untuk cewek-cewek khususnya. Nah, jadi si target aku tuh setiap tahunnya selalu punya target. Yang pertama kan kalian sudah mungkin udah lihat di vlog aku sebelumnya sama Mas Kis, karena target aku pengennya punya mobil. Jadi aku ayo nabung untuk itu aja. Jadi tujuan aku ada tujuannya pengen beli mobil. Nah, kalau tahun berikutnya ternyata target aku nikah. Jadi tabungan aku fokus untuk nikah. Nah, ketika kita dapat nih misalnya dapat arisan, tapi arisannya masih banyak gitu. Kita dapat nih arisan misalnya, tapi waktu kita untuk nikah masih lama. Nah, si arisannya ini nggak aku pakai, nggak aku ditabungin di tabungan biasa yang bisa kita ambil sehari-hari, enggak, tapi langsung aku tabungin transferin ke terpenas tadi. Jadi kan nggak bisa diambil guys, gitu kalau cara nabung aku pribadi seperti itu. Kenapa aku bisa biaya aku benar-benar aku sama pasangan aku ini penting dan penting banget pokoknya.
si pasangan harus bisa diajak kerjasama. Jadi aku sama pasangan aku itu nggak hitung-hitungan, nggak kayak misalnya lo harus 50%, gue 40% ya misalnya. Terus misalnya lo 70%, gue 30%, gue nggak mau tahu. Aku nggak kayak gitu. Jadi aku sama pasangan aku yang sekiranya aku bisa backup, aku backup tuh, bayar itu tuh vendor-vendor yang bisa aku bayar. Dan cowok aku, si pasangan aku ini, kalau aku minta dia ada uang tanpa kita minta pun, dia kasih untuk nge-backup si vendor-vendornya. Jadi kerjasama sesama pasangan itu sangat diperlukan. Intinya kayak gitu ya guys. Pertama, kalian harus pinter saving, pinter nabung, pinter ngelemparin uang itu kemana gitu, bagusnya kemana yang bisa diinvest sama kalian, yang tidak menghabiskan dan menghambur-hamburin uang yang begitu aja gitu. Yang kedua, pasangan kalian harus bisa diajak kerjasama. Kebetulan pasangan aku juga ini bisa lah diajak kerjasama, nabung sebagai macamnya, bisa dikasih masukan dan bisa diajak nabung bareng-bareng kayak gitu. Jadi tipsnya itu menabung. Dan karena kalau kita pikir dengan gaji karyawan yang mungkin UMR atau kalaupun di atas UMR tidak akan jauh ya, misalnya sekitar 6 juta, 5 juta. Kalau dalam jangka waktu 1 tahun cuma nabung bisa misalnya satu bulan sejuta, berarti kan 12 bulan itu hanya dapat 12 juta. Iya nggak? Betul dong. Nah, kalau kalian dengan kemampuan kalian yang bisa nabungnya 1 juta tapi pengen ngadain pernikahan yang super mewah, kan harus butuh waktu berapa lama? Iya nggak? Betul dong. Jadi solusinya menurut aku, ya udah semampu kalian, sebisa kalian, yang tidak memberatkan kalian pasangan aja. Kayak gitu guys. Yang gak kalah penting juga, kalau kalian punya tujuan dan punya keinginan dan target di tahun ini dan tahun berikutnya, itu kalian harus mengurangi keinginan kalian. Kayak kalian sebelumnya misalnya kayak tadi aku bilang, kalau senang belanja, kurang-kurangin lah uang belanjanya, ditabungin gitu, ikut arisan atau apa gitu, atau lebih baik beliin emas aja yang sewaktu-waktu kalau kalian butuh kalian bisa jual, dan itu ada tokonya gitu. Dan yang kedua itu, kalau kalian senang main, senang hangout, senang pergi jalan jauh-jauh, kurang-kurangin juga. Itu penting banget sih guys. Jadi pilih teman juga penting. Pilihlah teman yang bisanya membawa energi positif, yang bisa support kita. Kalaupun kalian main itu boleh aja, tapi cukup sesekali aja. Misalnya kalian stres, butuh refreshing atau pusing dan butuh teman sharing, baru kalian main. Kalau sekira-kiranya hampir tiap malam pulang kerja main, itu mendingan gak usah. Kalau kita pikir lagi, main itu kan perlu uang dan menghabiskan uang. Selain waktu ya, waktu juga habis, uang juga sama. Nah, kalau kalian misalnya sekali jalan atau sekali nongkrong, kalau setiap hari aja, misalnya sekali jalan itu 100.000. Kalau kalian setiap hari jalan bisa habis 700.000 dalam waktu 1 minggu. Nah, 700.000 yang kalian habiskan untuk main ini bisa kalian pakai beli sesuatu yang lebih manfaat. Kayak misalnya kalian ada nikah misalnya 6 bulan lagi, mending kalian pakai untuk menyicil gitu kebutuhan atau keperluan nikah, kayak misalnya beli mahar, beli seserahan dan lain sebagainya. Lebih baik kayak gitu ya. Kalau dapat 7 hari dalam seminggu itu kan ada 7 hari. Kalau 7 hari kalian tiap hari main, itu lumayan banget uangnya. Apalagi kalau kalian sering pergi keluar kota, nih uangnya kalian tabung dulu. Terus kalau kalian menemukan atau mendapat salah satu teman yang biasanya kita nongkrong terus tiba-tiba kita jarang nongkrong, terus ada yang bilang lo nggak asik, ya biarin aja. Orang kita mah punya tujuan kita nggak cuma nongkrong dan main-main aja. Dan aku saranin, teman yang kayak gitu tuh nggak baik dan tidak mendukung kalian ke dalam kebaikan. Kalau teman yang baik itu bakal ngedukung kalian. Misalnya kalau kalian untuk fokus untuk nikah dan fokus nabung, pasti dia akan support sebagai teman yang baik. Hirauin aja lah teman yang seperti itu ya guys, yang tidak mendukung kalian dalam kebaikan dan positif itu. Emangnya kalau kita nongkrong terus duit kita habis, dia mau bantuin kita untuk acara nikah? Kan enggak. Jadi kalian harus tetap fokus sama tujuan kalian. Kalau kalian yang berhasil menggapai tujuan kalian, kan kalian juga yang senang. Jadi gak usah hirauin omongan-omongan orang. Semangat terus. Semoga kalian yang punya niat nikah tahun ini, yang lagi nabung untuk nikah, semangat. Semoga semuanya dilancarin dan ada rezekinya. Amin. Bye bye.